Nah, selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali ya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik untuk hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas soal mengenai ulangan harian yang kedua yang kemarin ya. Nah, soal yang kemarin semuanya mengenai limit ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa soal limit itu pengerjaannya adalah dengan cara substitusi langsung. Namun ketika kita substitusi langsung muncul bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu adalah 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan lain sebagainya. Nah, kalau bentuknya menjadi tak tentu setelah disubstitusi langsung, maka bentuk soal limit itu harus kita ganti atau kita ubah bentuknya. Nah, bagaimana caranya? Kita perhatikan penyelesaian soal berikut ini. Nah, untuk soal nomor 1 ini ya, limit X menuju V per 4 dari 1 dikurang 2 sin kuadrat X per cos X dikurang sin X. Nah, ini kalau kita substitusi langsung bentuknya menjadi, nah setelah kita substitusi langsung nih bentuknya ya, X nya kan V per 4 ya. Kalau X nya kita gantikan menjadi V per 4 kepada soal ini, 1 dikurang 2 sin kuadrat V per 4 per cos V per 4 dikurang sin V per 4 ya. Nah, di sini kuadrat kita masukkan 1 dikurang 2. Sin V per 4 itu kan setengah akar 2. Setengah akar 2 dikuadratkan, di sini ada kuadrat ya. Per cos V per 4 itu setengah akar 2, sin V per 4 setengah akar 2. Nah, ini kalau di yang dalam kurung ini kita kuadratkan, setengah dikuadratkan menjadi 1/4, akar 2 dikuadratkan menjadi 2. Maka bentuknya menjadi 1 dikurang 2 kali 1/4 kali 2 per 0. Nah, selanjutnya kalau kita sederhanakan, ini jadi setengah ya. Ini habis ke sini, ini jadi 2, setengah dikali 2 jadi 1 ya. 1 dikurang 1 sama dengan 0, di bawah sudah pasti 0 ya, karena penyebutnya sama ya, berarti 0 per 0. Ini bentuk tak tentu ya. Jadi ini harus kita ganti dulu soalnya. Nah, bagaimana cara mengganti soalnya? Kita ingat bahwa di sini kan ada angka 1 nih. Kalau kita lihat angka 1 ini nih, pada soal ini kan ada angka 1. 1 ini pada persamaan trigonometri itu sama dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Saya ulangi, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Jadi 1 ini kita ganti menggunakan persamaan tersebut ya. Nah, setelah kita ganti satunya menjadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X kurang 2 sin kuadrat X per cos X per kurang sin X, maka di sini kita lihat, di sini ada sin kuadrat X, di sini sin kuadrat X, tapi sini koefisiennya 2 ya. Maka di sini koefisiennya 1 dikurang 2, jadi tinggal min 1 ya. Berarti ini limit X menuju V per 4. Nah, selanjutnya ini diseranakan tadi ya. Ini koefisiennya 1, sini minus 2. 1 dikurang minus 2, minus 1 ya. Ini jadi minus 1 sin kuadrat X. Nah, di sini kita lihat bentuk sama-sama bentuk kuadrat, berarti bisa difaktorkan ya. Bagaimana cara memfaktorkan ini? Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, kalau kita faktorkan menjadi limit X menuju V per 4 ya. Nah, difaktorkan ini jadi cos X dikurang sin X, sama seperti memfaktorkan yang biasa, dikali cos X ditambah sin X ya. Sama seperti A kuadrat dikurang B kuadrat, kalau difaktorkan menjadi A dikurang B dikali A ditambah B, begitu ya, per cos X dikurang sin X ya. Nah, sekarang kita lihat di atas ada cos X dikurang sin X, di bawah ada cos X dikurang sin X. Nah, ini hubungannya cos X dikurang sin X ini ke sini adalah perkalian, berarti bisa saling mematikan atas bawah ini ya. Berarti ini jadi habis ke sini ya. Tinggal limit X menuju V per 4, tinggal cos X ditambah sin X. Nah, kalau bentuknya sudah sederhana begini, kita tinggal mensubstitusi V per 4 ke fungsi yang tersisa ya. Ini menjadi
cos V per 4 ditambah sin V per 4 ya. Ini jadi cos V per 4 itu adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar setengah tambah setengah 1 kali akar 2. Nah, jawabannya ini kemarin adalah dodol ya, D. Nah, baik, sekarang kita lanjut soal nomor 2 ya. Limit X menuju V per 4 dari cos 2X per cos X dikurang sin X. Nah, kita ingat kembali limit itu substitusi langsung ya. Kita substitusi langsung cos 2 dikali V per 4 dibagi cos V per 4 dikurang sin V per 4. Ini kalau kita sederhanakan, ini bentuknya kalau kita substitusi langsung, ini bentuknya menjadi kosinus 2 dikali V per 4 ya, dibagi cos V per 4 dikurang sin V per 4 ya. Nah, kalau kita ganti V per 4 itu, nilai V per 4 itu adalah setengah akar 2. Ini kita sederhanakan dulu nih, 2. Nah, selanjutnya ini kan V per 4, 2 bagi 4 jadi 2 di sini ya, 4 bagi 2 ya. Nah, jadi ini kosinus V per 2. Kosinus V per 2 itu kosinus 90 kan gitu. Kosinus 90 itu 0 ya. Nah, kosinus V per 4 setengah akar 2 kurang sin V per 4 setengah akar 2 juga. Nah, ini kan 0 ya. Berarti bentuknya menjadi 0 per 0, tak tentu juga, tak tentu ya. Maka karena ini bentuknya tak tentu, kita pakai cara lain. Nah, berarti ini untuk soal ini kita ganti bentuk soalnya ya. Kosinus 2x ini kalau kita pakai sudut rangkap nih, kosinus 2x ini kita pakai sudut rangkap. Kamu ingat materi yang semester lalu di kelas 11 ya. Kosinus 2x itu sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x per, ini tetap ya di bawah cos x dikurang sin x. Nah, ini sama seperti soal nomor 1 tadi. Ini sama-sama bentuk kuadrat. Nanti kalau ini sama-sama bentuk kuadrat, bisa kita tinggal faktorkan. Limit x menuju V per 4 ya. Kita faktorkan, ini jadi cos x kurang sin x dikali cos x ditambah sin x, di bawah tetap cos x dikurang sin x ya. Nah, di sini sama, atas bawah sama ya, berarti bisa saling mematikan nih. Nanti tinggal limit x menuju V per 4, di sisanya tinggal cos x ditambah sin x. Nah, kalau soalnya sudah sesederhana ini, kita tinggal mensubstitusi V per 4 ke fungsi ini. Maka ini sama dengan cos V per 4 ditambah sin V per 4. Nah, cos V per 4 itu adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Sama jawabannya seperti nomor 1 ya, akar 2 ya. Nah, ini jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu limit x menuju V per 4 ya. 1 dikurang 2 sin x dikali cos x per sin x dikurang cos x. Nah, ingat, ini kalau kita substitusi langsung pasti bentuknya tak tentu ya. Pasti bentuknya tak tentu ini. Nah, kamu coba kembali apakah benar bentuknya tak tentu ya. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua, yaitu kita ubah bentuk soal ini. Ingat di sini 1. Ingat bahwa 1 itu sama dengan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x ya. Ini harus diingat ya. Nah, berarti ini satunya kita ganti limit x menuju V per 4. Satunya jadi ini sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Ini tetap dikurang 2 sin x dikali cos x per, yang di bawah juga tetap sin x dikurang cos x. Nah, kita lihat nih bentuk yang di atas nih. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x dikurang 2 sin x dikali cos x. Ini kan bentuk faktor dari persamaan
persamaan kuadrat. Berarti ini bisa kita kembalikan menjadi bentuk kuadrat. Limit X dikurang V per 4. Ini kita buat jadi bentuk kuadrat. Jadi sin X dikurang cos X kuadrat. Nah, ini kalau kita faktorkan bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, di bawah tetap sin X dikurang cos X. Nah, sini kan bentuk kuadrat. Sini bentuk pangkat 1. Bisa nggak kita uraikan ini menjadi bentuk pangkat 1? Bisa kan gitu. Limit X menuju V per 4 ya. Ini kuadratnya habislah di bawah sini. Nah, berarti tinggal sin X dikurang cos X. Sekarang kita masukkan, substitusikan ya. Nilai X-nya menuju V per 4. Maka ini sin V per 4 dikurang cos V per 4 sama dengan sin V per 4 itu setengah akar 2 dikurang setengah akar 2, itu nilainya adalah 0. Jawabannya optionnya adalah, nah baik, soal nomor 4 ya. Limit X menuju V per 8 sin kuadrat 2X dikurang cos kuadrat 2X per sin 2X dikurang cos 2X. Ini saya coba kalau disubstitusi langsung ini bentuknya tak tentu ya. Bisa kamu coba sendiri. Benar enggak? Nilainya ini bentuk tak tentu. Nah, karena bentuknya tak tentu setelah disubstitusi langsung, maka kita coba dengan cara lain. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini bentuk kuadrat ya. Sama seperti soal-soal nomor 1 dan 2 tadi. Nah, kalau dia bentuk kuadrat berarti bisa difaktorkan ya, bisa difaktorkan. Sama seperti A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini saya coba sini. A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini kalau disederhanakan ini jadi A dikurang B dikali A ditambah B. Ini kan sifat-sifat pemfaktoran ya. Maka kita coba ke sini. Maka ini menjadi, nah, kita faktorkan menjadi sin 2X dikurang cos 2X dikali sin 2X ditambah cos 2X. Di sini sudutnya 2X ya. Kalau di soal nomor 3, nomor 1 tadi sudutnya X, tapi kalau ini 2X ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada faktornya yang sama atas bawah ya, berarti bisa saling mematikan. Maka tinggal limit X menuju V per 8. Nah, ini sisa tinggal sin 2X ditambah cos 2X ya. Nah, selanjutnya ini sudah sederhana. Maka sekarang kita tinggal masukkan nilai X-nya V per 8. Sin 2 dikali V per 8 ditambah cos 2 dikali V per 8 ya. Nah, selanjutnya ini kalau disederhanakan ini jadi 4, di sini 4 ya. Jadi sehingga sin V per 4 ditambah cos V per 4 sama dengan sin V per 4 itu setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Ini setengah tambah setengah 1 akar 2. Oke, jawabannya ini adalah C. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 5. Nah, nomor 5, limit X menuju V per 4 dari sin X dikurang cos X dibagi 1 dikurang tangen X. Nah, ini kalau kita substitusi langsung bentuknya tak tentu, maka kita ubah dulu bentuk soal ini ya. Di sini yang mau kita ubah itu kita lihat. Di sini kalau 1 kita ubah malah akan memperumit bentuk soal ya. Maka kita cari yang lain. Kalau kita ubah tangen bisa ya. Tangen itu bentuk lain. Tangen itu ingat tangen X sama dengan sin X per cos X. Ini harus diingat ya. Bahwa tangen X sama dengan sin X per cos X. Maka kalau kita ganti limit X menuju V per 4 dari sin X dikurang cos X dibagi 1 dikurang sin X per cos X. Nah, diganti, tangannya berganti menjadi sin X per cos X. Nah, selanjutnya setelah tangannya kita ubah menjadi sin X per cos X, sekarang kita mau sederhanakan ya. Ini kalau di sini 1 dikurang sin X per cos X, ini kita samakan dulu penyebutnya ya. Ini kalau disamakan penyebutnya berarti ini menjadi limit X menuju V per 4 dari sin X dikurang cos X per ini menjadi cos per cos. Cos per cos itu kan 1 ya.
Berarti ini jadi cos X dikurang sin X per cos X. Udah sama penyebutnya. Karena cos X per cos X nilainya 1 ya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada pecahan di sini ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini kita kalikan ke atas ya. Sama seperti soal kalau ada pembagian pecahan 2 dibagi 1/3 misalnya, ini kan menjadi 2 dikali 3/1 gitu ya. Nah, ini pun demikian. Maka ini menjadi limit X menuju V per 4. Cosnya naik ke atas ya. Seperti ini juga naik ke atas, jadi 3 kali 2 gitu ya. Berarti jadi cos X dikali sin X dikurang cos X. Nah, di bawah tetap nih jadi cos X dikurang sin X. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini kita lihat atas bawah sama ya, cuma letaknya yang berbeda. Nah, kalau ini kita pindahkan ini ke sini, ini kalau kita pindahkan ke sini, ini kan jadi min sin X dikurang cos X gitu ya. Berarti ini jadi limit X menuju V per 4. Nah, ini kalau kita matikan ini ke sini, ini jadi minus min cos X. Ini karena menjadi minus karena letaknya ini berbeda. Maka kalau kita pindahkan tempatnya menjadi negatif. Nah, ini tinggal min cos X. Nah, kalau sudah sederhana ini, kita tinggal mengganti X-nya menuju V per 4. Jadi cos V per 4 sama dengan min setengah akar 2. Jawabannya kemarin adalah B. Nah, sekian dulu penjelasan saya untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Selanjutnya, silahkan kamu coba sendiri untuk soal nomor 6 sampai nomor 10. Coba sendiri. Kalau masih kurang paham, silahkan diulangi lagi video saya ini dari awal. Kalau memang belum mengerti juga, silahkan hubungi saya lewat WA ataupun bisa langsung telepon saya ya, biar saya jelaskan, sama-sama kita belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Ini untuk masa depan kamu yang lebih cerah ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.